Sekali lagi 3, ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat dan bersama-sama sepasukan Oke, nanti kita akan ke sana saudara. Kita akan lihat dulu judulnya saudara. Judul tema khotbah saya hari saudara adalah bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Hidup yang Sama-sama bilang sama saya, berkemenangan. berkemenangan. Ketika bicara tentang hidup yang berkemenangan, setiap kita pasti ingin memiliki hidup yang berkemenangan, saudara. Setiap kita pasti sekali lagi, saudara, ingin melihat kemenangan menjadi bagian kita, saudara. Saya percaya tentang bicara tentang pekerjaan kita, bisnis kita, pendidikan kita, apapun itu, saya percaya kita ingin memiliki kemenangan dalam hidup kita. Saya percaya saudara dan saya pasti ingin menang dalam sekali lagi pekerjaan saudara, ada kemenangan di sana. Saya percaya saudara ingin yang namanya dalam bisnis saudara, dalam tender saudara, ada kemenangan di dalamnya. Saya percaya dalam pendidikan saudara ada kerinduan untuk apa, ada kemenangan di dalamnya. Dan saya mau bilang saudara, selama saya pelayanan yang namanya jemaat minta doa, itu pasti minta kemenangan. Pak Pendeta, tolong doakan bisnis saya supaya saya menang di bisnis saya, di tender saya. Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak Pendeta supaya saya itu menang di dalam yaitu kasus yang sedang saya hadapi. Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak Pendeta supaya saya menang di dalam pertandingan yang saya sementara ikuti. Pak Pendeta, doakan saya supaya saya juara Pak Pendeta. Intinya apa? Mengalami yang namanya kemenangan. Saya belum pernah sepanjang pelayanan sebagai hamba Tuhan bertahun-tahun ini saudara, ada jemaat datang sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak Pendeta, aku udah bosan menang-menang terus, tolong bikin kekalahan supaya ada variasi, sedikit variasi. Enggak ada. Iya, semuanya pasti ingin yang namanya kemenangan. Dan saya mau bilang saudara, dari sisi Tuhannya pun, Tuhan rindu saudara dan saya sebagai anak Tuhan ada dalam kemenangan saudara. Dari sisinya Tuhan rindu saudara dan saya sebagai anak Tuhan, saudara dan saya sama-sama bilang sama saya mengalami kemenangan. Amin. Tuhan rindu saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Dan saya doa saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan bukan hanya mengalami kemenangan biasa, tetapi kita lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan ketika bicara tentang hidup dalam kemenangan ini saudara, saya melihat kisah Yosafat ini benar-benar kisah yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat 1 tadi saudara, ada sekutu, ada orang-orang yang ingin menyerang Yosafat. Dan saya pelajari secara kekuatan Yosafat itu kalah, secara kuantitas, kualitas Yosafat itu kalah saudara. Tetapi di ending ceritanya Yosafat sama-sama bilang sama saya berkemenangan. Amin. Yosafat memiliki kemenangan dalam hidupnya. Coba kita lihat ayat yang ke-17 saudara. Ayatnya yang ke-17 dikatakan apa di sana? Di 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Dalam peperangan ini apa? Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat apa? Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan apa? Haleluya. Yosafat memiliki hidup yang berkemenangan. Tetapi kalau saudara pelajari lebih dalam, kita bisa lihat ada hal-hal yang dimiliki oleh Yosafat sehingga dia memiliki hidup yang berkemenangan. Dan saya percaya kalau kita lakukan, kita hidup seperti apa yang Yosafat lakukan, kita pasti juga hidup dalam kemenangan. Amin. Nah, yang pertama, bagaimana agar kita memiliki hidup yang berkemenangan? Dari kisah ini saudara, 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal yang ke-17 kita akan baca saudara. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya. Lagi dingin-dingin begini, mesti semangat. Soalnya di luar dingin-dingin. Jika ada Indomie, ya udah kita pakai semangat aja untuk menghangatkan suasana. Karena kalau hujan-hujan begini kan ada Indomie, oh Tuhan. Oh dia pun susah. Saya juga heran tuangannya tuh, oh Tuhan. Pakai cabai rawitnya. Langsung lapar semua. Yuk, 2 Tawarik itu. Tapi Jakarta nggak tahu, kok aja tahu dimakan. 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 6. Sama-sama kita baca. 3, ya. Dan karena ia hidup apa? Bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan apa? Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu apa? Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia apa? Hidup menurut jalan yang pula ia apa? Menjauhkan dari Yehuda segala
Amin. Sedikit saudara gambaran bahwa setelah pemerintahan Raja Salomo yang namanya bangsa Israel ini saudara, kerajaan Israel terpecah dua saudara. Yang satu di selatan, satu di utara saudara. Kemudian yang 10 suku ini saudara tetap menggunakan nama Israel, sedangkan yang 2 suku lain termasuk di dalamnya ada suku Lewi juga ke sana saudara, ikut beberapa saudara. Mereka yaitu tetap menyembah Allahnya yang hidup saudara. Memang kalau saudara perhatikan baca sejarah kisahnya saudara, yang namanya Salomo punya istri yang banyak yang menyembah berhala. Banyak istrinya Salomo yang akhirnya apa? Tidak menyembah Allah Israel lagi saudara. Akhirnya apa? Keluar dari yang namanya kepercayaan kepada Allah yang hidup saudara. Mereka menyembah berhala, menyembah Baal-Baal saudara. Akan tetapi saudara, ketika bicara tentang Yosafat dan juga bangsanya, dia tetap ada dalam apa? Penyembahan Tuhan. Itu kenapa? Poin yang pertama, bagaimana memiliki hidup yang berkemenangan, boleh tunjukkan di layar saudara, adalah dengan hidup yang menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyembah Tuhan. Amin. Karena Yosafat hidup menyembah Tuhan, akhirnya apa? Hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan saudara. Saya mau bilang dalam hidup kita, kalau kita rindu memiliki hidup yang berkemenangan, sama-sama bilang sama saya, hidup menyembah Tuhan. Amin. Ini penting saudara. Kenapa? Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang hubungan kita dengan Tuhan itu yang luar biasa, menghasilkan kemenangan dalam kehidupan kita. Itu kenapa saya mau bilang orang kalau hidup dalam penyembahan sama Tuhan, gak usah takut. Orang boleh rancangan-rancangan jahat, orang boleh rancangan-rancangan yang menjatuhkan, orang boleh fitnah, orang boleh berusaha untuk menjatuhkan. Tapi saya mau bilang jangan takut. Selama kau menyembah Tuhan, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti jaga. Amin. Saya mau bilang jangan dikit-dikit takut, jangan dikit-dikit takut, jangan. Pak Pendeta, ada orang mau menjatuhkan saya, Pak Pendeta, udah nggak usah takut, menyembah Tuhan aja. Pak Pendeta, ada orang menjelek-jelekan saya, udah nggak usah takut, menyembah aja. Lagian kan ketika kau dijelek-jelekan hatinya, kau lebih cakap daripada orang yang menjelekkan kau itu. Iya kan? Kalau ada orang menjelek-jelekan saudara, artinya apa? Kau lebih cakap daripada dia. Kalau ada orang berusaha untuk menjatuhkan saudara, artinya apa? Kau lebih tinggi daripada dia posisinya. Ketika ada orang berusaha ngomongin saudara di belakang saudara, artinya apa? Kau ada di depannya dia. Amin. Amin. Sekali lagi. Mungkin Anda dulu baru amin. Saya mau bilang saudara, pokoknya apa? Tugas kita apa? Menyembah Tuhan aja saudara. Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita sementara terhubung dengan kuasa yang luar biasa yang tanpa batas. Kuasa yang luar biasa yang tanpa batas itu sanggup menghasilkan hidup yang berkemenangan dalam hidup kita. Jadi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi. Kenapa kau bilang saudara hidup dalam yang apa penyembahan di dalam Tuhan? Saya suka sedih kalau ada anak Tuhan nggak hidup dalam penyembahan saudara. Karena saya mau bilang saudara, hidup dalam penyembahan itu indahnya luar biasa. Saya tadi malam menyembah Tuhan sampai jam 3. Saya Tuhan pelayanan besok pagi-pagi mesti bangun. Tapi kayaknya masih enak banget gitu saudara. Nyembah Tuhan itu ada damai serta sukacita yang luar biasa. Dan yang paling indah di balik semua itu juga apa? Ada kemenangan yang Tuhan sediakan ketika kau nyembah Tuhan. Makanya saya mau bilang ya, mohon maaf ya, buat bapak-bapak, kalau kau suka menyakiti istrimu, terus istrimu adalah menyembah Tuhan. Hati-hati Pak. Kalau kau suka nyakitin istrimu, terus istrimu responnya dengan marah-marah, masih bapak dasar, bapak jangan ngomong sekali ini, bapak dasar, bapak tidak, bapak ya. Itu nasihat. Kok tinggi gitu lihat saya? Ini kan lagi kasih contoh. Kalau suami-suami yang kasar sama istrinya marah-marah, apa dasarnya bapak bukan. Saya mau bilang Pak, kau masih aman. Iya. Kalau kau jahatin istrimu, terus istrimu kayak sinetron Ikatan Cinta yang nangis, masih aman Pak. Tapi saya mau bilang, kalau kau jahatin istrimu, terus istrimu angkat tangan dia berdoa. Waduh, itu malaikat dari surga loh. Bolok. Selesai kau Pak. Ya betul. Tapi memang zaman sekarang udah kebalikan. Udah bukan istri-istri yang dianiaya suami yang dianiaya istri. Pesan saya berdoa Pak, berdoa. Tapi jangan juga dimanfaatin ya ibu-ibu ya. Jangan karena kita masuk bilang berdoa. Papa, gaji bulan ini langsung, THR langsung kasih nama. Kalau papa nggak kasih, itu ngantap. Tapi saya mau bilang saudara, saya pernah ngalamin di mana Tuhan izinkan akhirnya apa? Ketika saya lihat nggak ada pertolongan satupun, tapi ketika saya berlutut menyembah Tuhan, kemenangan Tuhan taruh di depan saya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu waktu. Bilang tepuk tangan kiriku, sembah Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana memiliki hidup yang berkemenangan?
kemenangan belajar dari kisah ini saudara. Yang kedua, 2 Tawarik 18 ayat 3 sampai 4. 2 Tawarik pasal 18 ayat 3 sampai ayat 4. Coba kita boleh lihat Alkitab kita saudara. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Boleh munculkan di layar. 2 Tawarik pasal 18 3 sampai 4 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3. Ya. Berkatalah. Raja Israel kepada apa? Yosafat, Raja Yehuda. Maukah engkau apa? Bersama-sama aku. Jawabnya kepadanya. Kita apa? Engkau dan rakyatku. Kemudian apa? Aku bersama-sama engkau dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, katakan apa di sana? Baiklah. Tanyakan dahulu apa? Baiklah. Tanyakan dahulu apa? Yosafat seorang decision maker, Yosafat seorang raja, punya otoritas mengambil keputusan. Tetapi kita bisa lihat di sini saudara, sekalipun dia punya otoritas untuk mengambil keputusan, dia nggak mau pakai otoritasnya untuk mengambil keputusan, tetapi dia tetap izinkan Tuhan sebagai pengambil keputusan dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, poin yang kedua, bagaimana memiliki hidup yang berkemenangan, boleh munculkan di layar, adalah dengan hidup yang menjadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sebagai pengambil keputusan. Amin. Kemudian saudara, sehebat apapun saudara, sepintar apapun kau, kita terbatas. Sehebat apapun kita, pengalaman seperti apapun kita terbatas. Kita bisa salah mengambil keputusan. Nah, saya mau bilang saudara, ketika kita ambil keputusan tanpa mengandalkan Tuhan, kita bisa sangat keliru. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai decision maker dalam kehidupan kita, Tuhan yang tahu masa depan kita, keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Hari-hari ini saudara bicara tentang bisnis nggak tentu saudara. Saudara mau investasi, kalau saudara nggak sungguh-sungguh tanya Tuhan, kau bisa salah jalan. Saudara mau mulai pekerjaan, kalau saudara nggak sungguh-sungguh tanya Tuhan, kau bisa salah jalan. Saudara mau mulai hubungan, kalau nggak sungguh-sungguh tanya Tuhan, kau bisa salah jalan, saudara. Cuma memang kadang-kadang saudara, anak-anak Tuhan hari ini saudara bukan tanya Tuhan, tetapi malah cuma laporan sama Tuhan. Saya pernah bahas beberapa tahun lalu kalau nggak salah. Apa beda laporan sama tanya? Ini orang banyak suaranya nggak ada. Apa beda? Tanya sama laporan. Kalau tanya itu sebelum, kalau laporan itu sudah. Banyak orang bukan tanya, laporan doang. Udah mulai bisnis dulu baru, Tuhan aku udah mulai bisnis, Tuhan tolong berkati. Udah mulai kerja dulu baru, Tuhan aku udah mulai kerja, Tuhan berkati. Udah mulai hubungan dulu, pacaran baru bilang Tuhan aku udah mulai pacaran, Tuhan tolong berkati. Itu akhirnya bicara tentang laporan, bukan tanya Tuhan. Nanti ketika bisnisnya investasinya berantakan, gimana tuh? Berantakan, diberkati. Ketika pekerjaannya berantakan, gimana pekerjaan? Bosku jangan banget, gimana Tuhan? Ketika rumah tangganya berantakan, gimana nih Tuhan? Gimana nih pasangan tuh? Gimana Tuhan? Malaikat bilang, lu nggak nanya Tuhan dulu. Kan banyak orang itu kan investasi ketika menjanjikan pasti untung. Anda pengen punya mobil, jalan-jalan. Itu di YouTube banyak banget tuh. Iya kan? Punya mobil mewah, pesawat mewah. Udah langsung nggak tanya Tuhan, langsung invest. Langsung nggak tanya Tuhan, laporan aja. Habis itu baru Tuhan tolong ya, diberkati ya. Ketika pekerjaan tawaran menarik, mantap nih, langsung tawaran menarik, nggak usah tanya Tuhan, langsung. Apalagi kalau soal percintaan, kalau ganteng, kalau cakep, ini wanita-wanita yang apalagi, kalau ganteng, kalau cakep langsung katanya Tuhan langsung berkati Tuhan, tolong satukan kami. Pakai lagu itu, satukan kami ya Tuhan. Wanita zaman sekarang kan apalagi yang kalau dia lihat yang PDKT sama dia bawa mobil, Fortuner, Pajero, nggak ada tanya Tuhan, satukan kami. Coba kalau punya butut, aku suka kamu. Tanya Tuhan dulu ya. Yang ketawa coba. Tapi saya lagi bang kawan dari Kelapa Gading, tenang aja. Ini kan jadi model santai-santai ya. Saya mau bilang belakangnya lah. Saya mau bilang sekali lagi, apapun keputusan yang harus kau ambil, pastikan itu berasal dari keputusan Tuhan. Amin. Sekecil apapun pastikan Tuhan yang ambil keputusan, jangan ambil keputusan sendiri, saudara. Apalagi zaman sekarang kan banyak orang yang awalnya manis dan luar biasa, saudara. Waktu awal saja, udah kayak pangeran.
sudah jadi suami dulu langsung. Aduhnya keluar. Kayak penjahat langsung. Saya bisa